Ya, salam saudara-saudara. Jumpa lagi dengan saya. Siapakah saya itu? Saudara, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Murtadin baru, Irma Suryani Caniago. Masih dari ranah Minang. Sama halnya dengan Ade Armando yang Murtadin karena menghujat Al-Quran dan meragukan keabsahan dalil-dalil keislaman. Kali ini Irma Caniago ini telah murtad karena mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sempurna. Ini kan nauzubillahi min zalik ya. Oke. Alasan Sudah itu saja video-video Anda. Nggak usah boleh banyak-banyak ngomong tentang kenapa orang banyak murtad. Ya, karena kalau mau mempertahankan akal sehat harus tinggalkan keyakinan itu dan hidup di dalam kebenaran. Bahkan lebih bagus hidup seperti alam semesta. Batu ya tetap batu, kebo ya tetap kebo. Kenapa banyak orang murtad setelah Muhammad mati? Kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad itu cukup diragukan. Muhammad dicurigai mencuri, dan lebih parahnya lagi ketika sang nabi tersebut, yaitu Nabi Gadungan, wafat. Para pengikutnya murtad. Secara akal sehat, orang-orang yang masuk Islam pada masa itu dipaksa dengan kekerasan. Survei mengapa orang murtad ketika Muhammad meninggal. Selama masa Nabi, banyak orang masuk agama terutama untuk menyelamatkan hidup mereka, kehidupan keluarga mereka, dan harta benda mereka. Muhammad Nabi Islam akan mengepung pemukiman dan memberi mereka pilihan untuk masuk Islam atau ngek dengan pedang atau diusir dari tanah kelahirannya. Orang-orang masuk agama dalam jumlah mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah satu serangan semacam itu di pemukiman lain, Nabi Islam diracuni oleh seorang wanita Yahudi yang seluruh keluarganya telah dia bikin ngek itu dengan alat dari besi. Ketika berita kematian orang yang memaksa mereka masuk Islam menyebar, Muhammad, orang-orang yang dipaksanya masuk Islam mulai meninggalkan agama dalam jumlah besar-besaran. Mereka berpikir, mengapa kita harus terus menjadi muslim ketika orang yang ngekin keluarga kita dan memaksa kita menjadi muslim sudah ngek pula. Tetapi segera setelah kemurtadan mereka, Abu Bakar mengobarkan perang melawan orang-orang murtad dan memaksa mereka kembali kepada agama. Muhammad adalah nabi palsu gadungan paling nyata di dunia. Dia memaksa orang-orang masuk ke agama ketika dia menyadari kata-katanya tidak cukup untuk meyakinkan mereka. Jika Islam adalah agama damai, sebagaimana Muslim ingin kita percaya, mengapa nabi mereka harus memaksa orang untuk menerima kenabiannya? Dan mengapa orang-orang dipaksa oleh kekhalifahan untuk tetap dalam agama? Berjalan berabad-abad, saudara, yaitu hidup dalam ketakutan demi ketakutan, oleh sebuah ketakutan yang sebenarnya tidak menakutkan. Nah, saya adalah salah seorang yang tidak takut. Umpama saya tetap ada di negeri Konoha, selamat jalan. Selamat jalan. Lalu orang-orang menyanyi di atas peti kematian saya, ku menang di dalam Yesus Tuhan, ku menang. Orang saya sudah ditebas pakai pedang mereka.
Kata-kata mutiara Nabi Muhammad sebelum penaklukan wilayah orang lain, saya telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka menjadi muslim. Hanya dengan begitu nyawa dan harta benda mereka akan diselamatkan. Jadi diulangi lagi dan terus menerus. Kenapa mereka ini ketakutan terus menerus? Ya karena diancam. Itu adalah kritik dari ulama huru hara. Jika pembaca ingin dalilnya, silakan baca di YouTube saya, belajar terus menerus. Bukan untuk membenci agama mereka itu, supaya timbul kasih sayang kita yang terus menerus, sehingga kita berupaya untuk mengembalikan mereka, untuk meninggalkan keyakinan itu, dan untuk terus berada di dalam jalan kebenaran. Nggak akan mampu kamu menjalankan agamamu jengkang-jengking 5 kali sehari itu adalah jalan terbaik, ya, jalan terbaik. Nah, yang mengherankan saya ini ada orang Kristen, kenapa kok bisa jadi mu'alaf? Tetapi saya baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-6 dari pasal Rasul 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada orang-orang laki-laki lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan hamparan harap akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas, perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Sebenarnya tidak ada alasan orang Kristen masuk ajaran agama gurun, karena kitab mereka mengutuk orang-orang Kristen. Misalnya di dalam Quran surat kelima ayat 47, lebih daripada itu adalah ketakutan pada ancaman-ancaman ketika terjadi minoritas akhirnya ikut ajaran Al-Gurun. Takut dirampok, takut dijarah, takut dimakan, takut dihabisin hidupnya. Rekam jejak dan sepak terjang saudara sepupu kita sudah terkenal sejak munculnya Nabi abad 610 Masehi. Dalam waktu singkat, 5.000 orang Yahudi dan Nasrani di Madinah selesai hidupnya. Lalu 4 pengganti beliau mengambil alih dan menguasai suku-suku sekitar Mekah dan Madinah. 20 tahun kemudian agama itu memasuki Palestina, membabat nyawa lebih kurang 1,5 juta orang. 300 tahun kemudian menguasai Spanyol, separuh nyolong, dan tentu saja 400.000 jiwa hilang. Memasuki Balkan, Armenia 1,5 juta orang kafir meregang nyawa. Masuk India hingga berdiri Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, mereka memakan 1,5 juta nyawa hilang pula. Sampai zaman Imam Bonjol dan Tengku Rao, Tengku Lelo memasuki tanah Batak, 600.000 orang Batak menemui ajal. Sisanya melarikan diri dalam hutan. Lebih 200.000 orang. Inilah ajaran yang harus kita ingat untuk menolak lupa. Orang-orang yang mau minum madu harus melawan sengatan lebah, harus lebam, bengkak, dan sakit. Tapi kalau Anda tahu bahwa sengatan lebah juga adalah terapi dan obat, maka Anda tahu bahwa kesembuhan juga dari sakit disengat tawon. Reputasi perjalanan penyebaran Al-Quran seperti COVID-19 melabrak siapa saja di depannya, membuat orang ngek cepat, memporak-perandakan peradaban. Banyak dokter ngek karena virus itu
Begitu juga dengan musulman merangsek ke negeri-negeri entah berapa nyawa melayang selama ini. Orang-orang pintar mendukung orang waras menjadi dungu. Tokoh profesor menjadi dungu. Rocky Gerung menjadi gerung-gerung. Mereka terperangkap dalam penjara agama gurun itu. Secara manusia mereka waras. Tapi jiwa sakit karena ayat-ayat Al-Quran. Membawa ketakutan kepada manusia kafir. Musulman, orang berakidah nyawa. Imam Bonjol, Tuan Kurao masuk dari Sipirok, Tarutung, lalu menghentikan 600.000 hidup orang Batak, ratusan ribu lari masuk hutan Selindung sampai ke Toba, terutama Batak Karo, dari 1803 sampai 1833. Jadi 30 tahun Imam Bonjol dan para pengikutnya mundur karena penyakit begu atuk, muntah, berak karena bangkai orang Batak tidak dikuburkan. Berapa banyak orang di Nias ketika tsunami dan gempa jadi mu'alaf karena takut pada ancaman kelaparan dan ancaman rayuan muslim dengan memberikan bantuan. Berapa banyak mata sipit jadi mu'alaf karena takut jualannya tidak laku, karena takut tokonya kena kerusuhan. Dan ini kita bicara khusus di negeri mayoritas Al-Goron. Sejarah penyebaran ajaran Al-Goron sangat fenomenal. Tetapi menanggapi omongan Dondi Tan harus saya jelaskan, mereka mu'alaf karena tertarik dengan pahala surga 72 bidadari dan bagaimana kenikmatan dilayani oleh banyak sekali bidadari yang segar berubah menjadi perawan lagi. Kemaluan bisa tegang selama 70 tahun. Terus menerus semburan lendir seperti grojogan sewu, sibuk dengan bercinta. Dan bayangkan itu diriwayatkan dalam ratusan hadis, hanya bicara keperkasaan lelaki. Tapi heran kenapa perempuan masuk agama itu. Nanti kamu di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami. Kan kasihan, sebab tidak ada satu hadis pun yang menggambarkan keuntungan bagi wanita. Kenapa kaum muslimah tidak dikasih bidadara? Alkitab berkata surga bukan kawin mawin. Abi, jangan menghina kami. Kan saudara-saudaramu masih muslim di kota Bima, di Jakarta, di mana-mana. Abi enak tinggal di Amerika. Kalau begitu kami akan setrika. Yang kedua, mereka bisa mu'alaf karena ingin ganti istri ataupun ganti suami baru. Coba selidiki, mulai Mokoginta sampai Kainama. Mereka bangga dengan sunnah Rasul malam Jumat. Tidak ada mereka yang bawa istri masa muda. Kalau mu'alaf perempuan, mereka hanya karena putus cinta, dikecewakan. Karena nggak mungkin loh mereka mau dipoligami seperti ajaran Al-Goron. Surat perempuan ayat ketiga, kalau kamu tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim, maka kawinilah 2, 3, 4, Markus 9 ayat 10, tidak boleh kepoligami. Satu laki-laki untuk satu wanita. Aneh bin ajaib. Memang menyenangkan itu agama itu. Mereka mu'alaf bukan karena kebenaran, tapi hanya karena tidak mendapat pengaruh di gereja. Lalu mereka cari sensasi dari agama peluku suntor yang memang gampang dapat nilai tinggi. Alkitab berkata, jangan bangga dengan nilai profan dunia ini. Kalau aku boleh bermegah, aku bermegah karena Kristus. Bermegah karena Kristus. Kota baru gunungnya Bamega. Oh mbak menempuh di Sanangkara. Oh mbak menempuh di Salangkara. Pokoknya kira-kira gitulah bunyinya. Dan saya sendiri nggak tahu artinya. Sama dengan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doling ameng pluku suntur. Yang keempat, selalu bangga gelar sarjana, titel doktor, MA, Profesor Menekhem Ali, Dr. Yahya Walloni, reaktor nuklir Papua. Ya kan? Semua asal mangap. Saya sekolah di Torino, Universitas Haifa, Israel. Seperti doktor, di sana kita datang di sebuah tablik akbar tertulis selamat datang Dr. Kainama. Alkitab berkata jangan serupa dengan dunia ini. Kainama, 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 kaing-kaing, bangkai. 5. Ingin membuktikan kata-kata Quran bahwa ada nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Kalau ada satu kata nama Muhammad dalam Alkitab, saya kembali masuk agama isi alam lagi. Bahwa Al-Quran mengatakan semua nabi muslim. Aneh, mana mungkin nabi-nabi Alkitab berkata Islam hanya karena karangan mulut manusia buta huruf seperti Mamat. Saya katakan tapi like, subscribe dulu, sebar video-video saya. Saya katakan ini terakhir kesimpulan. Tidak ada satu nabi pun yang ditulis dalam Alkitab yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada. Hanya Nabi Arab itu saja yang mengatakan pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertipu, sekali lagi. Jangan tertipu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.